Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim فهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق الرسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sidang salat Jumat yang insya Allah senantiasa dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang beriman kepada Allah, seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan segala bentuk perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan di akhir hayatnya ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruhnya dalam keadaan baik, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa iman yang begitu mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk dosa-dosanya di dunia dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridho, ruhnya keluar dari jasadnya. Itu adalah orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang semacam ini, muslim yang semacam ini, untuk mendapatkan husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya, lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah putus. Bukan dia tidak memikirkan urusan dunia, tapi hatinya, lisannya selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lepas. Lalu kemudian orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pelayanan yang baik, mendapatkan pelayanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Semenjak dimakamkan di dalam kubur, mendapatkan nikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datangnya hari kiamat. Lalu bagaimana bagi orang-orang yang belum mendapatkan husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin meraih husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita melalui taklim-taklimnya, begitu banyak hal-hal yang
menyangkut ibadah, menilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menjemput husnul khatimah kepada diri kita. Yang pertama adalah harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, beriman kepada Allah. Bukan sekadar beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya lurus di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Gerak-geriknya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bagaimana untuk meraih husnul khatimah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah bersihkan hati kita, zahir dan batin kita. Zahir dan batin kita dari hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan, yang sunnah apapun yang wajib, sedikit ataupun besar itu ibadah yang kita lakukan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pujian manusia, sanjungan manusia. Ribuan sanjungan, miliaran sanjungan manusia enggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau hati kita rusak, kalau hati kita kotor dengan hal-hal tadi. Hablum minannasnya kurang baik, hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya tidak baik. Beriman kepada Allah. Yang kedua, bersihkan zahir dan batin kita dari hal-hal penyakit hati yang ada pada diri kita. Lalu yang ketiga, apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita di akhir hayat kita, di penutup usia kita mendapatkan husnul khatimah, meraih husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah istiqomah dalam berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diistiqomahkan. Jangan pas kita butuh urusan dunia baru kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sulit baru munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru perlu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah terdesak urusan dunia, baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar hidup kita di akhir hayat kita, penutup usia kita mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan oleh para alim ulama kita, diajarkan oleh para habaib, para kiai kita, di ta'lim guru-guru kita mengajarkan perbanyak doa. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, ud'uuni astajib lakum, minta kepadaku, niscaya akan aku berikan, aku kabulkan doa-doamu. Kadang-kala kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih nikmat yang kecil lupa, yang besar apalagi lupa, lebih lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sulit, ketika mendapatkan kebahagiaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tetap berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah mulai sujud kita yang terakhir dalam setiap solat kita yang terakhir. Sunahkan kita, diajarkan kita, diperlama sujud kita di akhir sujud dalam solat kita rakaat terakhir. Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah, ya Allah, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah.
keadaan baik terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah marzuqni taubatan nasuha. Ketika sebelum sakaratul maut menjemput kita, malaikat Israel menjemput kita, kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertobat sebelum malaikat Israel menjemput ruh kita. Yang ketiga adalah istiqomahan kita. Hati kita istiqomahan dalam agama kita. Terus lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, tergoncang-goncang dengan urusan dunia. Bagi Allah urusan dunia gampang kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagi Allah mudah. Kalau pandangan manusia itu sulit, bagi Allah Subhanahu wa taala mudah urusannya. Asal kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdampingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pada tidur, kita solat tahajud. InsyaAllah mudah-mudahan kita lakukan mulai malam ini. Yang belum, yang sudah melakukan solat tahajud, qiyamul lail, istiqamahkan sampai akhir hayat kita. Lalu yang terakhir, ya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita melalui para alim ulama kita, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Urusan dunia yang susah, kalau kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala gampang, hati kita jadi tenang, melaksanakannya, menghadapi dengan tenang dengan bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah berapa banyak hal-hal yang bernilai ibadah. Ada 4 hal, mudah-mudahan 4 hal ini. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Kemudian juga tetap kita jaga hati, kebersihan zahir dan batin kita. Yang ketiga adalah jangan putus asa, tetap berdoa istiqamah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tenangkan hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, guna bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, meraih usia penutup usia kita di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisanil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.